Bikin nangis, suami dan sepupuku berselingkuh saat aku tidak ada di rumah. Tanpa tahu malu ia meminta pertanggungjawaban dan dinikahi. Tak lama kemudian mereka aku buat menangis menyesal. Ternyata. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Kedua tubuh manusia itu tanpa busana, bahkan tanpa selai benang pun yang menempel di tubuhnya. Tak lama kemudian mereka langsung menutupinya dengan selimut. Sungguh pemandangan yang sangat menjijikan saat pintu kamar berhasil dibuka. Seret saja mereka arah keliling kampung biar dapat pelajaran. Jangan seret kami, pinta suamiku itu memelas. Kami hilaf, ucapnya terbata. Tapi kelakuan kalian ini sudah mencemari kampung sini, sungguh menjijikan. Ucap salah satu warga yang menemani Pak RT. Gimana Mbak Dina, mau kita apakan kedua orang ini? Pertanyaan Pak RT membuatku tersadar bahwa ini bukanlah mimpi. Iya Mbak Dina, kedua orang itu sudah berzina. Mereka harusnya mendapatkan hukuman. Entah apa-apa yang terjadi denganku, rasa marah yang menggebu kini hanya berubah menjadi kebisuan. Aku hanya terpaku, terdiam, melihat suami dan sepupuku tanpa memakai busana bersama. Seret saja mereka, ucap lantang salah satu warga yang memang ikut menggerebek. Aku yang baru pulang dari pasar benar-benar syok melihat semua ini. Tak pernah terpikirkan, bahkan tak pernah menyangka bahwa suamiku begitu tega bercinta dengan sepupuku sendiri di dalam kamar kami. Mbak Dina, Pak RT menyentuh bahuku. Pak RT, apa bisa biar saya saja yang menyelesaikan masalah ini? Saya akan menghubungi keluarga saya terlebih dahulu untuk mencari jalan keluarnya. Ucapku dengan tenang walau nada bicaraku sedikit bergetar tak karuan. Baiklah Mbak, saya tunggu sampai malam nanti. Apa keputusan Mbak Dina dengan kedua orang ini? Aku hanya bisa mengangguk. Pak RT dan beberapa warga pergi dengan kesal, tentu saja karena Mas Ardi suamiku itu tak jadi diseret untuk dipermalukan. Aku menatap kedua orang yang kini hanya diam mematung satu sama lain, sibuk menutupi aurat mereka dengan selimut. Jadi ini alasan kamu tak mau menyentuhku selama berbulan-bulan Mas? Apa karena ada Manda? Aku tak kuasa lagi menahan rasa sakit. Jadi karena ini kamu selalu tak bergairah dan mengatakan capek saat aku minta hakku Mas? Tanganku semakin bergetar dengan mata berkaca-kaca. Aku bisa jelaskan sayang. Tunggu, aku akan. Mas Ardi hendak bangkit dari tempat tidur. Aku hanya bisa melangkah mundur menghindarinya. Jangan katakan apapun, semua sudah sangat jelas. Sementara wanita dengan rambut panjang itu hanya menunduk tanpa rasa bersalah. Dasar murahan. Aku melangkah ke arah Manda dan menarik rambutnya hingga membuat ia mendongak ke atas menatapku. Maafin aku Mbak, aku hilaf. Ucapnya lirih sambil menahan tanganku yang masih menahan rambutnya. Aku tak bisa lagi menguasai diriku yang hancur berkeping-keping. Saudara sepupuku sendiri ternyata adalah duri dalam pernikahanku dengan Mas Ardi. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku Manda? Aku menampar pipi mulus sepupuku itu dengan keras dan penuh amarah. Mas Ardi seketika melindungi Manda dalam dekapannya saat aku hendak menyeret tubuh wanita menjijikan itu keluar kamar. Aku yang salah bukan Manda. Jadi pukul saja aku, jangan kau pukul Manda, bentak Mas Ardi. Aku tak tahu harus menangis atau tertawa mendengar ucapan suamiku itu. Padahal dulu dialah yang menentang kehadiran Manda di rumah ini. Tapi sekarang gadis berusia 23 tahun itu menjadi penghangat untuk dirinya. Kurai ponsel dan memvideokan aksi mereka yang tengah saling berpelukan, saling melindungi itu. Mas Ardi terlihat tak terima dan memintaku untuk menghentikan aksiku itu. Tapi untuk berdiri pun ia tak bisa karena sesuatu miliknya akan terlihat. Aku memasukkan ponsel ke saku daster yang sedang kukenakan. Lalu, kurai gagang sapu di sudut kamar untuk memukul Manda dan suamiku itu. Akan tetapi, tanganku ditahan oleh Mas Ardi. Sudah Dina, hentikan. Aku akan melaporkanmu ke polisi jika kamu terus menyakiti Manda seperti ini. Mas Ardi melemparkan gagang sapu itu begitu saja setelah merebutnya dariku. Aku yang akan melaporkan kalian atas kasus perzinahan, ancamku balik. Rasa amarahku, pedih dan juga sesak memenuhi rongga dada. Pikiranku kacau. Kedua manusia itu dimabuk cinta atau nafsu, aku pun tak mengerti. Mereka layaknya sepasang kekasih yang saling melindungi. Aku pun keluar dari kamar, mengirimkan video tadi pada nomor milik ibunya Manda. Biarkan saja Budi tahu kelakuan anaknya seperti apa di rumahku. Setelah itu aku kembali ke dalam kamar. Kulihat dua manusia itu sudah mengenakan pakaian. Din, tolong hapus video tadi ya, pinta Mas Ardi. Sudah aku hapus karena aku jijik menyimpan kebejatan moral kalian di handphoneku. Jawabku dengan suara bergetar. Syukurlah kalau gitu, makasih ya Din. Tapi video itu sudah aku kirimkan kepada Budi dan Pak D, dan juga ke orang tuaku Mas. Jadi kalian tunggu saja apa yang akan terjadi. Mendengar hal itu, seketika Mas Ardi dan Manda terkejut menatapku. Mbak, aku mohon jangan kirimkan ke ibu. Manda yang kemudian berlari ke arahku dan berlutut.
Telat, udah aku kirim. Manda hendak menyentuh kakiku, tapi aku mundur karena aku tak ingin disentuh olehnya. Mbak, aku benar-benar nyesel. Aku mohon jangan sampai orang tuaku tahu, Mbak. Aku rela jika harus mencium kakimu sekarang juga. Aku gak sudi kamu nyentuh aku, apalagi nyium kakiku, ucapku sambil tersenyum miring. Dina, kenapa kamu melakukan ini? Kamu malah bikin masalah ini melebar kemana-mana. Aku sama Manda itu cuma apa, Mas? Cuma apa? Aku menatap tajam mata Mas Ardi. Dina, wajah Mas Ardi terlihat memelas. Kurang apa aku sebagai istrimu, Mas? Pengorbananku, pengabdianku. Mengapa kamu balas seperti ini? Aku rela keluar dari pekerjaanku, karirku demi mengurusmu dan ibumu yang stroke di rumah ini. 24 jam aku selalu menjaga, merawatnya. Tapi apa balasanmu? Kamu malah menusukku belati. Air mataku tak bisa dibendung lagi. Saat ini ia mengalir dengan sendirinya. Mbak, aku tahu kekuranganmu. Tiba-tiba Manda angkat bicara. Apa maksudmu? Mbak itu gak menarik, bau ongpol, bau dapur, sibuk ngurusin mertua yang stroke sampai lupa ngurus suami. Ditambah lagi Mbak mandul kan? Jadi bagaimana Mas Ardi bisa bergairah? Lihat Mbak aja dia jijik. Jaga ucapan kamu Manda, teriak Mas Ardi. Aku hanya menjawab pertanyaan Mbak Dina, kan Mas Ardi sendiri yang bilang dan mengatakan itu semua pada aku. Iya, tapi kan gak gini juga. Aku menatap wajah laki-laki yang 7 tahun hidup bersama denganku. Nafasku naik turun, tak beraturan karena rasa sakit ini. Apa benar yang dikatakan Manda, Mas? Kalian sungguh manusia berhati iblis. Kamu yang memintaku untuk merawat ibumu dengan alasan kamu tak sanggup membayar suster. Aku pun melakukan dengan ikhlas demi membantu baktimu kepada orang tua. Tapi apa balasannya? Apa yang aku terima sekarang? Dina, aku bisa jelaskan ini semua, ucap Mas Ardi sambil menatapku. Pergi kamu dari sini, Manda. Teriakku mengusir Manda. Aku gak akan pergi karena aku sudah memberikan kesucianku pada Mas Ardi. Kenapa gak Mbak aja yang pergi? Baiklah, aku yang pergi. Tapi kamu harus bisa mengurus ibu Mas Ardi yang stroke. Mata Manda seketika membulat sempurna. Wajahnya pun terlihat pucat. Dina, aku mohon kamu jangan pergi. Ibu hanya mau diurus olehmu, pinta Mas Ardi dengan memohon. Anak gak tahu diuntung ya kamu, Manda. Wanita dengan gamis berwarna kecoklatan itu memukuli kepala putrinya. Ampun Bu, aku hilaf, ucap Manda sambil berusaha untuk melindungi kepalanya. Hilaf kamu bilang? Apa kamu gak tahu malu? Kamu tinggal di sini karena diberikan tumpangan untuk mencari pekerjaan di kota. Tapi ini balasan yang kamu berikan untuk mbakmu. Ampun Bu, sakit. Manda merengek meminta belas kasihan kepada ibunya. Sementara aku yang duduk di ruang tamu, tepat di depan kamar yang selama ini ditempati oleh Manda, aku hanya bisa menahan rasa sakit yang sedang membara di dalam hatiku. Yang sabar ya, Nduk, ucap ibu sambil mengelus punggungku. Aku menoleh dan memeluk ibu, menangis di dalam dekapan hangatnya. Tak ada cinta dan kasih sayang setulus hati seorang ibu. Bahkan malam seperti ini mereka baru sampai dan harus menghadapi masalah keluarga. Mas Ardi berlutut di hadapan bapakku. Dia mengatakan akan menerima hukuman apapun itu atas kehilafan yang telah ia lakukan. Mas Ardi mengatakan ini pertama kalinya ia berbuat seperti itu karena tergoda oleh Manda yang selalu mencoba mendekati dirinya. Masa depan kamu sudah rusak, Nduk, dan itu semua karena Ardi, ucap Budi sambil menyeret tubuh anaknya ke ruang tamu. Mas Ardi menoleh dan melihat ke arah Budi dan Manda, tapi tiba-tiba ia bersujud di kaki bapakku dan berkata, Pak, aku akan menebus dosa ini. Aku siap dihukum, Pak, tapi jangan ceraikan aku dari Dina. Bapak seperti menahan emosinya. Seorang ayah mana yang tega melihat anaknya disakiti. Laki-laki berkaos itu pun berkata, jika hukum dalam Islam ditegakkan dalam negeri ini, mungkin kamu sekarang sudah mati karena pelaku zina layak mendapat hukuman berupa hukum cambuk 100 kali bagi yang belum pernah menikah dan diasingkan selama setahun. Adapun pezina yang sudah menikah atau belum pernah menikah, tetapi sering berzina, dikenai hukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Mendengar hal itu, Mas Ardi menangis. Ia benar-benar meminta maaf kepada Bapak. Pak, aku akan bertobat, Pak. Aku benar-benar hilaf. Minta maaflah pada istrimu yang telah kamu sakiti hatinya. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, tapi jangan memaksa Dina jika ia tak bisa menerimamu kembali. Aku menatap Mas Ardi. Sementara Manda terlihat kesal saat ini, tapi entah mengapa wajahnya benar-benar terlihat masam. Lalu bagaimana nasib Manda? Tanya Budi tiba-tiba. Masa depannya hancur gara-gara Ardi. Bentak Budi sambil menunjuk Mas Ardi. Bapak lalu duduk kembali di sofa, Mas Ardi masih duduk di lantai. Maafkan aku Budi, tapi jika Manda tak terus-menerus menggodaku, mungkin aku tak akan pernah melakukan hal seperti itu dengannya. Mendengar ucapan Mas Ardi, seketika mata Manda melotot. Gadis itu tiba-tiba berteriak. Apa Mas? Aku yang menggodamu, kamu yang merayuku. Aku tidak pernah merayumu, bentah Mas Ardi. Kamu benar-benar pengecut, Mas. Pokoknya kamu harus nikahin aku, karena kamu sudah merenggut kesucian yang seharusnya aku berikan kepada suamiku nantinya. Manda terlihat emosi. Itu konsekuensi kamu juga mau melakukannya, tegas Mas Ardi. Cih, dasar. Dua manusia ini bisa-bisanya saling menyalahkan setelah apa yang telah mereka berdua lakukan. Ardi, kamu harus menikahi Manda, ucap Budi.
Seketika aku menatap wajah kakak dari ibuku itu. Masa depan Manda hancur jika kamu tak menikahinya. Siapa yang mau dengan gadis tapi tidak perawan? Lanjut Budi sambil terisak tangis. Ibu menatap kakaknya itu. Beliau terlihat mengepalkan tangan. Kok usulmu ini aneh toh mbak? Harusnya Manda dan Ardi dikasih pelajaran, bukannya malah dinikahkan. Apa nggak mikir perasaan Dina? Kamu maunya gimana lagi? Manda anakku satu-satunya, Num. Kalau dia nggak dinikahi Ardi, kayak apa masa depan dia? Kamu tega sama ponakanmu dewe? Kamu tega juga dengan Dina. Dia juga keponakan kamu, mbak. Pokoknya kalau Mas Ardi nggak nikahin aku mau mati aja. Aku bakalan minum racun biar kalian semua puas. Manda semakin membuat kepalaku sakit. Melihat Mas Ardi yang juga diam saja tak berani menanggung resiko yang telah ia tanggung. Seketika itu, aku langsung berkata, Mas Ardi akan menikahi Manda, tapi akan ada persyaratan hitam di atas putih di antara aku dan Manda. Manda menatapku. Beneran, mbak? Aku mengangguk. Namun, dalam hati aku berkata agar gadis ini tak senang dulu. Karena setelah ini, tugas mengurus Mas Ardi dan ibunya dan juga rumah ini adalah tugasnya. Sementara uang belanja tetap aku yang pegang. Bagaimana jika aku memberikan jatah belanja 10.000 per hari untuknya? Apakah gadis itu bisa mengatur segalanya? Tapi kalau kamu gak sanggup melakukan semua syarat itu, maka kamu akan bercerai dengan Mas Ardi. Bagaimana? Aku sanggup, mbak. Pasti aku sanggup. Lalu aku bagaimana, Din? Apa kamu memaafkan aku? Aku tersenyum mendengar ucapan Mas Ardi. Lihat saja nanti, Mas. Kamu akan merasakan sakit seperti yang aku rasakan. Kalian berdua harus menerima hukuman dariku. Pagi ini, setelah salat subuh, aku memilih santai di dalam kamar. Setelah semalam pernikahan Manda dan Mas Ardi yang disaksikan keluarga dan juga ketua RT, aku memang tak mengizinkan Mas Ardi sekamar denganku lagi. Sekarang laki-laki itu mungkin masih memeluk istri barunya. Aku terluka, itu pasti. Apalagi Manda adalah sepupuku. Tapi luka itu telah menjadi kebencian yang membuatku kuat menghadapi mereka. Kita lihat saja, mulai pagi ini kekacauan apa yang akan terjadi di rumah ini. Ternyata enak juga ya, jam segini masih santai di kamar. Gak harus ke dapur untuk memasak, membersihkan rumah, dan pekerjaan lainnya. Semalam pun orang tuaku dan Bude langsung pulang ke kampung setelah pernikahan Manda selesai. Alasan ibu karena tak tahan melihat apa yang harus aku alami. Namun suara ketukan pintu membuatku merasa terganggu. Suara Mas Ardi terdengar jelas memanggilku. Aku mau berangkat kerja. Aku mengikat rambut lalu bangkit dari tempat tidur, melangkah ke arah pintu dan membukanya. Berangkat ya berangkat aja. Bajuku mana? Sudah kamu setrika. Sarapanku sudah kamu siapkan. Tanya Ardi. Ya kamu tinggal minta sama istri kedua kamu dong. Hari ini aku mau santai. Suruh Manda baca lagi apa yang sudah dia tanda tangani sebelum menikah denganmu. Manda masih tidur, aku gak tega bangunin dia. Sepertinya dia masih kecapean gara-gara semalam. Mendengar Mas Ardi mengatakan hal seperti itu justru membuatku semakin jijik kepadanya. Apakah dia pikir aku pembantunya dan Manda adalah nyonya di sini, di rumah ini? Ya itu terserah kamu aja, aku gak akan peduli. Ucapku, lalu keluar dari kamar meninggalkan Mas Ardi begitu saja. Aku memilih ke kamar Manda setelah masuk ke dapur. Membuka pintu kamar itu begitu saja dan ternyata benar perempuan itu masih tidur di sana dengan nyenyak seperti nyonya besar. Sepertinya kamu harus diberikan kejutan jantung, gumamku sambil menyiramkannya dengan air segayung. Seketika Amanda gelagapan dan membuka matanya. Saat melihatku, ia segera bangun dan duduk begitu saja. Mbak, apa-apaan sih? Bangun. Apa kamu lupa perjanjian kita? Kamu baca lagi tugas-tugas kamu di rumah ini. Aku menatapnya tajam. Ah, nanti aja, aku masih ngantuk, Mbak. Keluh Manda lalu bergeser ke tempat tidur yang kering. Kamu gak tahu, suami kamu itu mau berangkat kerja. Mas Ardi mau berangkat kerja. Manda langsung bangkit terburu-buru dan keluar dari kamarnya. Aku mengikuti langkah kaki Manda. Sepertinya ia tengah mencari keberadaan Mas Ardi saat ini. Mas, kamu kok bajunya kusut gini? Tanya Manda yang melihat Mas Ardi sedang berdiri di samping meja makan. Mau gimana lagi? Gak ada yang nyiapin pakaian kerjaku. Aku gak terbiasa nyetrika sendiri. Cih, salah sendiri siapa suruh buat ulah. Akhirnya rasakan apa yang terjadi. Aku tak akan melakukan pekerjaan rumah seperti dulu lagi. Kamu setrikain bajuku, lalu kamu buatkan aku sarapan ya. Minta Mas Ardi pada Manda. Kok aku mas? Aku kan istrimu, bukan babu loh. Ucap Manda sambil memasang wajah cemberut. Kamu ini gimana sih Manda? Ini kan tugas istri. Masa gitu aja kamu gak mau? Mas Ardi mulai kesal, apalagi jam terus berputar. Waktu tak bisa berhenti dan terus berjalan. Bisa saja ia akan terlambat bekerja hari ini. Suara barang jatuh terdengar dari kamar ibu mertua. Ia biasanya menjatuhkan piring atau gelas stainless ke lantai untuk memanggil seseorang agar datang ke kamarnya untuk bicara karena memanggil sudah semakin sulit baginya. Dina, coba kamu lihat ibu, sepertinya ibu butuh sesuatu. Suruh Manda mas, bukan aku. Bukankah semua tugasku sudah diambil sama Manda? Jawabku enteng. Mas Ardi tak bisa berkata-kata lagi. Ia minta Manda untuk mengecek keadaan ibunya. Sementara ia terlihat menahan perut. Kenapa mas?
Tanyaku basa-basi walau sebenarnya aku tahu ia pasti lapar. Gak apa-apa, kamu ada uang sisa bulan kemarin kan? Aku akan makan di kantor aja, ujar Mas Ardi. Mas, uangnya udah habis, setoran kamu kan banyak, sisa 10.000 buat jatah belanja Manda hari ini. Mas, jeritan Manda dari kamar ibu terdengar sampai ke dapur. Aku segera menuju ke kamar ibu mertua bersama dengan Mas Ardi. Terlihat Manda sedang menutup hidungnya. Ibu kamu BAB, aku jijik. Din, kamu tolong bersihin ya, yang biasanya melakukan ini kan kamu, ujar Mas Ardi memelas. Enak aja, apa dia pikir setelah yang ia lakukan padaku, aku akan tetap mau mengurus ibunya? Kamu yang memutuskan untuk mengkhianati aku, jadi urus aja ibumu sendiri mas. Aku ajari aja Manda, biar dia bisa mengurus ibumu seperti aku mengurus ibumu. Setelah mengatakan itu aku keluar dari kamar, meninggalkan pasangan pengantin baru itu. Terdengar suara Manda muntah-muntah di kamar mandi. Aku yang mendengar itu cuek saja dan memilih terus memasak ayam suwir kemangi kesukaanku dan Mas Ardi. Sengaja aku melakukannya. Setelah selesai, aku segera meletakkan di piring dan mengambil nasi hangat. Seketika rasa lapar menguasai perutku. Sepertinya ini sudah minta diisi karena semalam aku pun tak bisa makan sesuatu. Setelah melihat kelakuan dua ular menjijikan itu. Mas Ardi masuk ke dapur, laki-laki itu mendekat. Aroma masakan kamu emang benar-benar sedap, puji Mas Ardi kepadaku. Ya kan, aku emang pinter masak sedari kecil, jawabku datar. Mas Ardi duduk di kursi, ia melihat ke meja hanya ada satu piring makanan yang tersaji di atas meja. Ini buat aku kan Din? Tanya Mas Ardi sambil menarik piring yang ada di hadapanku. Aku menepis tangan Mas Ardi. Enak aja, aku masak cuma buat satu porsi, ini cuma buat aku sendiri. Kalau Mas lapar, suruh aja Manda yang masakin. Segera aku menarik piring itu dari hadapan Mas Ardi dan menyantapnya dengan lahap. Tak lama kemudian, Manda masuk ke dapur dengan raut wajah lemas dan pucat. Kamu mau sarapan juga kan Man? Aku juga mau. Jadi kamu masak dong buat aku. Pinta Mas Ardi pada istri barunya itu. Boro-boro mau masak, aku udah kehilangan rasa selera makanku gara-gara ngurusin ibu kamu pagi-pagi gini. Aku geli mas, jijik tau nggak? Manda membentak Mas Ardi. Jijik ya? Gimana dulu aku harus menahan lapar dulu karena harus mengutamakan ibumu. Aku yang membersihkan dia, merawat dia seperti bayi agar jika ada yang menjenguknya ibu tetap wangi. Walaupun aku harus bau ompol seperti yang kamu bilang. Aku menatap Manda dan Mas Ardi dengan tajam. Aku segera bangkit dari kursi. Hanya memakan 3 suap nasi saja gara-gara celoteh Manda aku jadi tidak nafsu untuk melanjutkan makan. Din, kamu gak mau ngabisin ini? Kalau gitu biar mas aja yang makan ya kayak biasanya, ucap Mas Ardi. Aku akui sebagai suami, Mas Ardi tak pernah merasa jijik atau menolak makanan sepiring berdua ataupun sisa makananku. Tapi kehilafannya membawa semua sisi baik dan sayang dia padaku hilang seketika. Apa-apaan sih kamu mas? Bentak Manda. Perempuan gatal itu justru segera meraih piring dan membuang isinya ke tong sampah tepat di bawah meja kompor. Manda, kamu apa-apaan sih? Aku ini lapar mau sarapan. Daripada kamu makan makanan bekas dia, mendingan aku yang masakin mas. Aku bisa kok, ucap Manda sambil menoleh ke arahku. Ya udah buruan masak, aku keburu telat nih ke kantornya. Iya mas, sabar. Aku memilih untuk keluar dari dapur meninggalkan kedua sejoli itu. Duduk di sofa ruang tamu dan membuka media sosialku. Kemudian aku mencari makanan online, tak lama aku langsung menemukannya dan aku segera memesan makanan itu. Mengingat hal ini jarang sekali aku lakukan. Namun saat aku hendak mematikan data, tiba-tiba sebuah pesan masuk. Assalamualaikum Dina, apa kabar sekarang? Seketika aku mengerutkan kening karena nomor itu tak memiliki nama alias nomor baru dan juga menggunakan foto profil opa-opa Korea. Aku pun membalas. Waalaikumsalam, ini dengan siapa ya? Pesan tercentang 2 dan berubah menjadi biru. Tak lama ada tulisan mengetik di atasnya. Ini aku Dina, masa kamu gak ingat sama aku sih Din? Teman kerja waktu di kantor dulu, inget gak? Pantes aja, Gina itu penyuka K-pop dan juga drakor bahkan hingga sekarang. Gina, oh iya aku ingat, ada apa? Kamu tahu nomor aku dari mana? Sekarang kamu di mana? Balasku dengan banyak pertanyaan. Panjang deh ceritanya, nanti kalau kita ketemu aku akan ceritain semuanya sama kamu ya Din. Aku hubungin kamu karena ada satu hal penting, karena aku pengen saat kita ke kantor dulu. Karena aku ingat saat kita ke kantor dulu, kamu itu pekerja yang sangat kompeten banget. Membaca pesan dari Gina membuatku berpikir sejenak. Haruskah aku bertemu dulu dengannya untuk membahas hal ini? Lagi pula saat ini ibu sudah memiliki sosok yang mengurusnya. Rasa apa ini Manda? Terdengar suara Mas Ardi dari arah dapur sampai ke depan. Aku pun segera menuju dapur untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana saat ini. Kenapa mas? Manda ini masak goreng telur aja rasanya kok asin banget. Kamu bisa masak gak sih? Udah jam berapa nih sekarang? Bisa-bisa aku beneran telat. Sepatu sama kaos kakiku juga belum kamu siapin. Kacau semuanya. Bentak Mas Ardi sambil menatap tajam ke arah Manda. Apaan sih yang asin? Orang aku goreng telur 1, terus garamnya cuma aku kasih 1 sendok teh kok. Kalau aku kasih bersendok-sendok baru asin.
Jawab Manda membela dirinya yang seketika membuatku menahan tawa. Coba nih kalau kamu gak percaya. Mas Ardi mendorong piringnya yang ada di hadapannya ke arah Manda. Mas Ardi, nikmatilah istri cantikmu itu. Senyumku puas melihat kekacauan pagi ini. Mas, aku minta uang dong buat beli skincare, ucap Manda. Skincare? Aku belum pegang uang sama sekali. Gajian lagi masih bulan depan. Dan uangnya bulan lalu udah aku kasih semua sama Dina, ucap Mas Ardi. Aku yang tengah menyiram tanaman di halaman depan hanya mendengarkan percakapan mereka saat ini. Nah terus aku gimana mas? Masa Mbak Dinda semua yang pegang uang? Aku kan juga istri kamu yang adil dong. Rengek Manda terdengar lagi. Aku menoleh ke arah mereka dan Mas Ardi sedang mengenakan sepatunya. Lalu ia berdiri dan menuju ke mobil. Mas, kamu punya mobil, masa belikan aku skincare aja gak mampu sih? Ucap Manda terlihat kesal. Mas Ardi tak mempedulikan ucapan Manda. Justru ia menyalakan mesin mobil dan pergi begitu saja. Ia tahu bahwa aku pun pasti enggan untuk didekati. Hal itu membuatnya memilih untuk langsung berangkat kerja. Mbak, bagi uang dong. Manda mengeluarkan tangannya kepadaku. Aku merogoh kantung saku daster yang sedang aku pakai. Uang 10.000 itu pun aku berikan kepada Manda. Apa ini mbak? Jatah buat kamu? Jawabku enteng. Masa cuma 10.000? Mbak kira aku anak TK. Anak TK aja jajannya lebih dari 10.000 mbak. Manda tak terima dan melemparkan uang itu padaku. Ambil, bentakku. Enggak, ambil. Kalau kamu nggak bisa menghargai uang 10.000, bagaimana kamu bisa menghargai uang yang lebih besar? Bentakku pada Manda. Mbak, aku ini istrinya Mas Ardi juga ya, bukan cuma mbak aja. Kok mbak senaknya sih memperlakukan aku? Kamu istri baru sehari aja nggak usah belagu, Manda. Kita ini udah sepupuan dari kecil, aku tahu kamu lagi manfaatin Mas Ardi kan? Maksud mbak? Jujur aja, kamu emang nggak niat cari kerja kan di sini? Kamu cuma mau hidup enak kan? Jangan sembarangan dong mbak kalau ngomong. Aku itu bukan cuma hidup enak, tapi ya mau gimana lagi. Suami kamu kok yang ngerayu aku tiap hari saat kamu lagi ke pasar atau ke apotek. Dia bilang terpesona dengan kecantikan aku yang kalau dipandang gak ngebosenin. Beda sama wajah Mbak Dina yang kusam dan keriput. Tutup mulutmu. Mendengar ocehan Manda rasanya kesal juga. Keorakan selang ke Manda dan seketika perempuan itu menjerit karena basah kuyup. Gila kamu ya, aku basah semua nih gara-gara kamu. Oceh Manda menatap penuh amarah. Aku menurunkan selang yang sempat mengarah kepadanya. Baru juga basah. Bagaimana kalau aku buat kamu terbakar? Dasar tua gak waras. Hardik Manda padaku. Aku tua. Usiaku baru aja 26 tahun. Kita cuma beda 3 tahun. Usiamu memang 26 tahun, tapi wajahmu itu kayak 40 tahun. Ucap Manda benar-benar terasa menyakitkan. Apa iya aku setua ini? Aku bahkan rela tak merawat wajah, kecuali bedak dan lipstik. Karena setoran dan hutang-hutang Mas Ardi menguras gaji tiap bulannya. Lihat aja nanti, sebentar lagi kau pun akan keriput dan jadi tua. Ucap Dina sambil tertawa mengejek Manda. Siang ini aku udah janjian sama Gina untuk makan siang di luar. Lagi pula aku sangat malas berdua di rumah dengan perempuan seperti Manda yang gatal bagai terkena ulat bulu. Mbak, aku mau ke salon minta uang dong, ucap Manda saat keluar dari kamarnya dan melihatku tengah duduk di sofa. Uang? Buat ke salon? Kamu pikir kamu istri sultan? Ya ampun, masa mau ke salon aja harus nunggu istri sultan dulu? Emang berapa sih gaji Mas Ardi sampai ke salon aja gak bisa ngasih aku? Jelas-jelas tadi Mas Ardi nyuruh aku minta ke mbak. Aku gak ada uang. Kalau kamu mau, itu uang 10.000 ambil aja di atas meja. 10.000 buat aku nongkrong aja gak cukup, mbak. Apalagi buat ke salon. Bodoh amat. Pikir aja sendiri gimana caranya biar cukup. Kamu itu udah kasih ibu makan belum dari tadi pagi? Manda menggeleng. Sumpah aku terkejut mendengar pengakuan Manda. Jadi dari pagi ibu belum dikasih makan dan belum minum obat? Ya mana aku tahu, itu kan bukan urusan aku. Tentu saja ini urusan kamu. Atau aku akan adukan ke Mas Ardi, kamu gak ngerawat ibu dengan baik. Dan seketika kamu akan diceraikan, ancamku pada Manda. Ya ampun mbak, sukanya kok jadi tukang ngadu sih? Ucap Manda kesal. Ya udah, sana urus ibu, suapin, kasih obat. Jangan lupa dilap badannya, dikasih bedak, baru ganti pakaian. Spray tempat tidur ibu juga harus diganti yang baru, terus yang kotor kamu cuci, ngerti? Apa? Urusan ibu aja udah sebanyak itu, belum lagi rumah dan lain-lainnya. Kapan aku bisa nongkrong buat santai-santainya? Protes Manda. Aku tersenyum mendengar keluhan Manda. Seharusnya kamu selidiki dan hati-hati sebelum melakukan hal itu kepada aku, Manda. Kamu tak tahu menjadi istri Mas Ardi itu seperti apa. Sekarang nikmatilah peranmu selama beberapa tahun ini menjadi istri Mas Ardi. Sungguh menyenangkan kan? Manda duduk di samping tempat tidur ibu dan aku memperhatikan mereka dari ambang pintu. Terlihat Manda sedang membujuk ibu untuk makan agar mau membuka mulutnya. Namun Manda benar-benar tidak sabaran sehingga memaksa ibu untuk membuka mulutnya. Seketika, sendok berisi nasi yang berada di mulut ibu terhambur begitu saja ke wajah Manda. Nasi-nasi itu mengenai baju bagian dada Manda dan juga wajahnya. Manda seketika bangkit dari ia duduk, menatap ibu dengan mata melotot penuh amarah. Ibu, apa yang ibu lakuin? Jijik tau nggak? Ibu kenapa sih nyusahin banget bu? Kenapa nggak mati aja?
bentaknya. Astagfirullahaladzim, ternyata Amanda lebih kasar dari yang aku kira. Ia monster kecil di balik wajah polos dan cantiknya. Manda tidak tahu kalau aksinya saat ini tersimpan di dalam ponselku. Ini telah menjadi sebuah video yang akan membuat Mas Ardi murka, karena bagi pria itu ibunya adalah segala-galanya. Mbak, aku gak bisa nih kayak gini terus, lama-lama aku bisa gila, ucap Manda tiba-tiba. Baru juga setengah hari sudah mengeluh, gimana aku yang selama 7 tahun menikah dan 1 tahun belakangan harus mengurus semuanya sendiri dan juga ibu mertua. Dulu, 3 tahun pernikahan pertama, aku masih bisa kerja, meneruskan karirku. Tapi setelah ibu mertua terkena stroke, maka aku pun memutuskan untuk menurut kata Mas Ardi, menjadi ibu rumah tangga tulen. Ucapku dalam hati. Kamu nyerah? Kalau gitu kamu mundur aja jadi istri Mas Ardi. Cetusku begitu saja. Enak aja, aku udah ngasih keperawanan aku ke Mas Ardi, gimana bisa cerai begitu aja? Kalau Mbak mau, Mbak aja yang cerai sama Mas Ardi. Ucap Manda dengan berani menatapku. Kamu itu baru ngasih begitu aja udah merasa paling penting dalam hidup Mas Ardi. Kamu harus tahu ya, aku sudah memberikan segala-galanya. Hidupku, pengabdianku, karirku, cintaku. Semua hal apapun sudah aku berikan. Tapi dengan mudahnya dia mengkhianati aku gitu aja. Apa kamu pikir di luar sana dia akan tetap setia sama kamu? Hanya karena kesucianmu itu? Makanya, Mbak jadi istri jangan bego-bego amat lah, pinterlah dikit. Gak usah setia-setia amat sama laki-laki. Ucap Manda, lalu keluar begitu saja dari kamar ibu mertua. Aku menatap punggung Manda dengan kesal sekaligus rasa sakit. Selama ini aku bertahan dengan Mas Ardi karena benar-benar tulus mencintai laki-laki yang mau menerima kekuranganku apa adanya. Siapa sih yang mau menerima istri mandul seperti aku, yang tak akan bisa memberikan keturunan untuk sang suami, dan itu sama saja menghalanginya untuk memiliki anak. Tetapi Mas Ardi tak seperti itu. Baginya, memiliki keturunan bukan segalanya, asalkan ia tetap bersamaku, itu yang ia katakan dulu. Suara ibu mertua membuatku menoleh. Wanita berdasar itu berusaha untuk mengangkat kakinya ke arahku. Seketika aku mendekat ke arahnya. Ibu mau apa? Tanyaku dengan lembut sambil duduk di tepi tempat tidurnya. Terlihat sepertinya ibu berusaha untuk berbicara sesuatu tapi tak bisa. Aku menunduk agar lebih dekat dengan ibu. Tangan kanannya memang masih bisa bergerak walau harus dengan usaha yang keras. Ia menyentuh kepalaku. Butiran bening mengalir dari kedua matanya. Hatiku terasa begitu sakit. Selama ini pengorbananku justru dibalas dengan pengkhianatan. Karirku sedang naik-naiknya saat aku harus mengundurkan diri demi permintaan Mas Ardi. Ia juga ingin agar aku bisa fokus pada ibu dan juga pekerjaan rumah tangga saja. Aku menghapus air mata ibu mertua, biar bagaimanapun kesalahan Mas Ardi tak ada sangkut pautnya dengan beliau. Beliau mertua yang baik saat masih sehat dulu, bahkan selalu memanjakan aku dengan kasih sayang dan pengertiannya. Maafkan Dina, Bu, justru menyerahkan tanggung jawab mengurus ibu kepada Manda, tapi hati Dina benar-benar terluka. Aku memeluk tubuh ibu. Ibu hanya diam, aku tahu belum mengerti apa yang aku katakan sekarang, tapi tak bisa menanggapi ucapanku. Aku memandang wajah ibu, air mata terus mengalir dari kedua matanya. Ibu jangan nangis, Dina kuat kok, seperti kata ibu dulu. Brak! Terdengar suara benda terjatuh dan sepertinya pecah membuatku terkaget. Aku segera mengatakan kepada ibu untuk istirahat saja. Aku segera keluar untuk menuju sumber suara. Akan tetapi kakiku berhenti melangkah di balik lemari kaca penyimpanan peralatan saat melihat Manda celingukan di depan pintu kamarku. Sepupuku itu menekan gagang pintu dan membukanya. Oh, dia sedang bermain-main lagi saat ini. Aku tak langsung masuk ke kamar, menunggu Manda terlebih dahulu berada di dalam sana. Setelah itu aku baru menyusulnya. Aku membuka pintu kamar seketika. Benar saja, Manda berada di sana sedang membuka-buka lemari bajuku. Apa yang kamu cari, Manda? Tanyaku di ambang pintu kamar. Dia menoleh dan melihatku, tapi tak terkejut ataupun kaget akan kedatanganku. Perempuan dengan rambut ala polwan model bob belah samping justru mengacak-acak lemari pakaianku seperti mencari sesuatu. Manda, Mbak, mana uang suamiku? Aku juga berhak memilikinya. Tatapannya tajam padaku seperti dia sudah mulai berani. Uang apa, Manda? Tanyaku dengan tegas. Ya uang nafkah buat aku ini sekarang istri sama Mas Ardi loh. Aku berhak mendapatkan uang nafkah dari suamiku. Mbak jangan zolim ya. Manda seolah-olah sedang mencoba menunjukkan taringnya padaku. Jadi kamu menuntut uang nafkah dari Mas Ardi? Tentu saja. Aku ini istri sahnya juga. Kalau Mbak bersikap seperti ini, membuatku menjadi babu dan juga tidak memberikan hakku. Terpaksa, aku akan bawa kasus ini ke pengadilan untuk menuntut. Mendengar ocehan Manda, aku benar-benar ingin tertawa. Kamu punya bukti kuat apa untuk hukum, Manda? Pernikahan kamu itu hanya sah di mata agama, tidak dalam hukum. Kalaupun kamu ingin mengajukan pernikahanmu, akan memakan waktu lama karena menjadi istri kedua. Mbak,
teriak Manda sambil mendelik. Jika kamu macam-macam, aku masih punya video kumpul kebo kamu sama Mas Ardi. Mau aku sebarin? Atau mau aku tuntut kalian dengan pasal perzinahan? Mendengar ucapanku, wajah Manda seketika pucat. Seharusnya ia kenali sepupunya ini dulu agar tak salah memilih lawan. Menyebalkan, dasar wanita zalim. Manda keluar dari kamarku begitu saja dan dengan sengaja menyenggol bahuku. Perempuan itu memang cantik. Manda seperti kembang desa jika di kampung kami, tetapi gadis lulusan SMP dan sekolah SMA hanya sampai kelas 2 itu benar-benar berakhlak buruk. Segera aku merapikan pakaian yang Manda hamburkan. Beberapa berkas dan kwitansi yang terselip di bawah baju pun berjatuhan. Aku menyusunnya kembali dan memasukkan ke laci meja. Jika Manda tahu pengeluaran untuk cicilan Mas Ardi, mungkin perempuan itu akan stroke mendadak saat ini. Selesai mengunci lemari, aku memilih untuk bersiap-siap pergi. Kasihan juga jika Gina menunggu kedatanganku lebih lama lagi. Nantinya aku masukkan ponsel dan dompet kecilku ke dalam tas. Segera aku keluar dari kamar dan menuju kamar Manda. Aku harus memberikan dirinya beberapa tugas rumah sebelum aku pergi. Tetapi saat aku sudah berada di ambang pintu kamar perempuan itu, aku mengurungkan niat untuk mengetuk pintu karena mendengar percakapan Manda. Aku lagi gak bisa keluar sekarang, aku belum punya uang. Suara Manda terdengar lirih, tapi terdengar jelas bagiku. Aku mendekatkan telingaku lagi, lebih dekat ke dinding pintu. Kali ini suara Manda terdengar lebih jelas lagi. Kamu jangan kesini, aku belum punya uangnya sekarang. Tak lama hening, mungkin ia sedang menunggu lawan bicaranya selesai bicara. Kamu tenang aja, setelah aku punya uangnya, aku pasti nemuin kamu kok. Aku mengepalkan tangan dengan erat. Sebenarnya bicara dengan siapa Manda? Kenapa ia terus saja membahas uang? Apa ini ada hubungannya dengan permintaannya meminta uang nafkah? Namun aku memilih untuk pura-pura tak tahu. Akan aku selidiki lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi pada Manda dan kebusukan-kebusukan dia yang lainnya. Mungkin saja dia masih menyembunyikan keburukan lainnya. Kuketuk pintu kamar Manda, aku juga memasang wajah biasa agar ia tak curiga. Manda, buka pintunya, perintahku memanggil. Tak lama kemudian pintu kamar pun terbuka. Aku melihat Manda berdiri di depan pintu kamar dengan rambut kusutnya. Bahkan pagi ini ia juga belum sempat mandi. Ada apa? Tanyanya cuek. Aku mau keluar sebentar, ada urusan. Kamu tolong jaga ibu. Ingat, ibu itu ibunya Mas Ardi yang berarti mertua kamu. Kalau popok ibu penuh, kamu harus ganti dengan yang baru. Biar gak iritasi. Gak mau najis. Tolak Manda. Manda? Bentakku begitu saja. Mbak, aku tuh jijik ngurus ibu bikin aku gak bisa makan. Aku gak bisa ngelakuin itu semua. Kamu ini pengen jadi istri Mas Ardi kan? Ya itulah tugas istrinya Mas Ardi. Setelah mengatakan itu, aku bergegas melangkah pergi. Tetapi aku hentikan langkah kakiku dan menoleh lagi ke arah Manda. Ingat ini baik-baik Manda. Kalau kamu gak becus ngurus rumah dan ibu waktu aku pergi, jangan salahkan aku kalau video kumpul kebo kamu viral di mana-mana. Iya, aku kerjain semuanya. Puas, teriak Manda padaku. Aku segera menuju pintu utama, meninggalkan rumah untuk sebentar, melepas penat yang aku alami selama ini. Setelah pernikahan siri Manda dan Mas Ardi, ini pertama kalinya aku keluar dari rumah. Aku yakin gosip itu sudah menyebar ke tetangga sini. Baru juga aku mau buka pagar, di depan ada warung tepat di depan rumahku. Beberapa ibu-ibu sedang berkumpul untuk membeli sayur. Ibu Dina mau kemana? Tanya salah satu dari mereka. Ini Bu ada urusan, mau keluar sebentar. Jawabku menanggapi pertanyaan basa-basi mereka. Jangan lama-lama keluarnya Bu, nanti istri muda Pak Ardi malah keasikan berduaan sama Pak Ardi. Cetus wanita berdasar itu. Aku hanya tersenyum menanggapi ocehan mereka, lalu segera berjalan menuju pangkalan ojek. Tetapi masih dapat kudengar obrolan ibu-ibu itu. Kesian ya Bu Dina, jadi korban keegoisan suami sama sepupunya sendiri. Kalau kata aku sih, Bu Dina aja dasarnya bodoh. Suami kayak gitu kok dinikahi. Jaga ucapanmu. Emang kita bisa tahu setelah beberapa tahun nikah suami akan bikin ulah apa? Jangan bodoh juga kalau komentar. Kalau tahu bakal kayak gini ya mending gak usah nikah. Masalahnya alur hidup itu cuma Allah yang tahu. Situ kok sewot sih? Aku kan cuma kasih pendapat. Udah tahu suaminya kayak begitu masih aja bertahan. Itu namanya wanita tolol. Kebucinan sama suami banyak drama hidupnya. Najis. Astagfirullah. Kok kamu ngomong begitu sih? Kalau balik ke kamu baru tahu rasa nanti. Gak mungkin dong, suami aku kan setia. Aku gak goblok kayak Dina, gak pintar ngurus badan, gak pintar ngurusin suami. Malah sibuk ngurusin mertua yang stroke. Biarin aja. Ntar juga mertuanya mati. Yang penting suami dijaga biar gak selingkuh. Bu Yanti, laki-laki kalau setia itu gak perlu dijaga juga. Kalau pengkhianat biar dijaga sampai 50 tahun juga bakalan tetap aja gak setia. Ada aja caranya. Aku kini semakin menjauh dan suara mereka semakin tak terdengar lagi. Namun, aku baru sadar di dunia ini akan selalu ada orang dengan mulut nyinyir yang hanya bisa mengomentari hidup orang lain,
melalui kacamata hidupnya yang justru memang jauh berbeda. Tapi, akan ada juga orang yang berpikir, bagaimana jika musibah orang lain terjadi pada dirinya? Intinya, di dunia ini pasti ada yang berpikir positif, dan ada juga yang berpikir negatif. Saat ini aku sudah dekat dengan pangkalan ojek. Beberapa motor terparkir di sana. Akan tetapi, yang membuat aku terkejut saat ini ketika melihat seorang pemuda yang begitu aku kenal. Bukankah itu pacarnya Manda? Karena beberapa kali pemuda itu pernah main ke rumah dan Manda memperkenalkannya sebagai pacar. Aku melangkah lebih dekat lagi dan memanggil pemuda itu. Faisal. Seketika pemuda berambut cepak itu menoleh, tetapi anehnya saat melihatku dia justru terburu-buru naik ke motornya dan pergi begitu saja. Faisal, teriak aku lagi memanggilnya. Namun lagi-lagi pemuda itu seolah-olah tak mendengar apa lagi, melihatku. Aku merasa curiga, jangan-jangan benar kalau Manda masih ada hubungannya dengan Faisal. Lihatlah, Faisal terlihat gugup saat aku memanggilnya, dan lebih memilih menjauh dan pergi saat aku panggil. Gumam Dina dalam hati. Maaf ya Gin, kamu pasti udah nunggu lama ya. Enggak kok, aku juga baru sampai, kurang lebih ya 5 menit lah. Kamu udah pesan minuman belum? Apa aku mau pesenin? Tanya Gina. Udah kok tadi sebelum aku kesini, aku udah pesan duluan sama pelayan di depan. Oh ya, gimana? Ada info apa nih? Tumben banget kamu ajak aku nongkrong. Iya nih Din, aku mau nawarin kamu sebuah kerjaan. Di kantor ada karyawan yang resign. Aku ditugasin buat cari penggantinya. Si bos itu marah-marah mulu karena pekerjaan dia nggak ada yang beres-beres. Dia selalu ngomongin tentang kinerja kamu yang bagus. Aku udah ngomong sama dia sih kalau kamu gak mau lagi kerja karena harus ngurusin keluarga kamu. Tapi si bos maksa aku harus nyari seseorang yang kinerjanya sama kayak kamu dulu. Ya kan aku pusing ya Din, kata Gina sambil tertawa kecil. Wah kebetulan banget, aku pengen sih kerja lagi. Tapi ya aku pikir-pikir dulu deh, kata Dina. Loh emangnya kenapa? Gak usah lah dipikir-pikir. Udah langsung masuk aja, kamu pas langsung keterima kok. Ya bukan gitu, tugasku itu belum selesai. Jujur, aku udah gak betah banget dengan keluargaku ini. Loh, emangnya kenapa? Bukannya keluarga kamu baik-baik aja? Panjang deh ceritanya kalau mau diceritain. Intinya suamiku udah nikah lagi, dan lebih parahnya dia menikah sama sepupuku sendiri. Hah? Astaga, kelewatan banget sih suami kamu. Jadi, kamu dimadu sama sepupu kamu sendiri? Ya, begitulah. Tapi aku udah ikhlasin kok. Lagian, laki-laki kayak gitu mau dipertahanin juga percuma kan? Sejauh ini aku menjalaninya ya setengah hati. Kenapa kamu gak akhiri aja kalau gitu? Maunya juga begitu, cuman aku kasihan sama orang tua suamiku. Beliau udah tua, lagian aku gak percaya kalau Mas Ardi sama Manda bisa mengurusnya dengan baik. Makanya aku bertahan sampai sekarang. Tapi Gin, aku itu curiga kalau selama ini Manda masih berhubungan sama mantan pacarnya. Kenapa? Kok bisa yakin begitu? Tanya Gina. Tadi aku papasan sama mantannya si Manda. Aku mencoba buat nyapa dan manggil, tapi malah dia buru-buru pergi. Seakan-akan dia takut ketemu sama aku. Yang menurutku sih itu bukan hal yang wajar ya. Aneh gak sih menurut kamu? Ya cukup aneh sih Din. Tapi kamu gak bisa nuduh begitu aja kalau gak ada bukti. Nah itu permasalahannya. Sekarang aku bakal mencoba untuk mencari bukti itu. Setelah buktinya terkumpul, aku bakal beberin semua keburukan Manda di hadapan Mas Ardi dan orang tuanya. Terus kalau kamu udah berhasil membuktikan itu semua, kamu mau ngapain? Kamu mau cerai sama suamimu? Bukannya kamu tadi bilang kalau masih kasihan sama ibu mertuamu yang sakit? Terus kalau kamu cerai sama dia, gimana nasib ibu mertuamu? Tanya Gina terheran-heran dengan rencanaku. Ya, setelah aku berhasil membuktikan itu semua, aku jelas minta cerai. Tapi orang tua Mas Ardi akan aku bawa. Aku akan mulai bekerja dan menghidupinya seperti ibuku sendiri. Ya udah kalau gitu, kalau bisa secepatnya kamu kabarin aku tentang kamu mau ikut kerja lagi ini ya. Pasti aku akan segera ngabarin kamu, kata Dina. Sesampainya di rumah, setelah bertemu dengan Gina di kafe, rumah dalam keadaan sepi. Ibu mertuanya sudah terlelap tidur di kamar. Sementara itu, nampak batang hidung dari Manda. Dina pun mencoba untuk mencari di mana sepupunya itu. Tak disangka, sepupunya itu juga ikut di depan TV. Ponsel milik Manda pun menyala. Terlihat ada notifikasi pesan masuk di sana. Dina yang penasaran pun mencoba melihat, ternyata pesan dari Faisal. Sayang, aku tunggu kamu besok di taman kota. Jangan lupa datang ya. Isi pesan dari Faisal. Ternyata benar dugaanku. Tapi aku gak boleh gegabah. Aku harus mencari bukti lebih kuat lagi. Kalau memang Manda masih ada hubungan sama Faisal, aku harus datang besok. Siapa tahu aku bisa dapat bukti. Pagi pun tiba. Dina yang baru keluar kamar setelah selesai mandi langsung menuju ke meja makan. Di sana sudah ada ibu mertuanya yang duduk rapi, sedang disuapi sarapan oleh Manda. Mbak, nanti aku mau pergi sebentar ya, tolong jaga ibu, kata Manda yang minta tolong kepada Dina. Mau kemana kamu? Emangnya kamu udah selesai sama tugasnya? Kamu udah nyuci piring dan nyuci baju?
Udah kok mbak, semuanya udah aku cuci. Ibu juga tinggal istirahat aja setelah sarapan. Terus nanti kalau kamu pergi, siapa yang ngurus ibu? Aku. Kan kita udah janjian, kamu yang ngurusin semuanya. Kenapa sekarang jadi aku yang kena? Tanya Dina. Ya kan aku cuma sebentar aja mbak. Lagian ini juga mertua kamu kan? Nemenin sebentar apa salahnya sih? Manda masih saja ingin pergi dan meminta tolong kepada Dina agar ia berkenan menjaga ibu mertuanya. Ya tapi kan kita udah janjian, kita udah saling sepakat. Lagian kayak penting amat sih kamu pergi. Siapa yang mau kamu temui? Kata Dina ngotot. Ada apa ini? Pagi-pagi kok udah ribut. Mas Ardi sudah siap akan berangkat kerja. Ini loh mas, aku minta tolong sama Mbak Dina buat jagain ibu. Soalnya nanti aku mau pergi ketemu sama temanku, tapi Mbak Dinanya nggak mau. Malah ngomong yang enggak, kata Manda mencoba meminta pertolongan kepada Mas Ardi. Loh, bukan gitu mas, kita kan udah saling sepakat kalau tugas di rumah ini tugasnya Manda. Tugas jaga ibu itu ya tugasnya Manda. Kenapa sekarang dia protes minta aku yang jagain ibu waktu dia pergi sama teman-temannya? Ya nggak apa-apa lah Din, sekali-kali. Manda kan juga perlu keluar ketemu sama teman-temannya. Kamu juga perlu ngertiin dia dong, kata Mas Ardi membela Manda. Manda terlihat senang sekali dibela oleh Mas Ardi. Tapi kan mas, gak usah tapi-tapian, aku mau berangkat kerja dulu. Aku gak sempat sarapan, kamu sebagai istri yang tertua harusnya bijak, menjadi contoh buat si Manda. Bukannya egois kayak gini. Aku gak mau tahu, aku mau berangkat kerja, jangan ribut di rumah, kata Mas Ardi sambil menyelami kami satu persatu dan berpamitan pergi. Aku merasa tidak adil di sini. Mas Ardi lebih memihak kepada Manda, seakan-akan Manda adalah istri yang baik. Lihat aja mas, aku akan buktiin dan membongkar semua perselingkuhan antara Manda dan Faisal di depan matamu nanti. Jangan menyesal mas setelah aku bongkar semuanya, gumam Dina dalam hati. Tak lama setelah Mas Ardi pergi, Manda langsung bergegas siap-siap, berganti baju dan berdandan. Manda terlihat cantik bagaikan anak ABG. Ia berpamitan akan bertemu dengan teman-temannya semasa sekolah. Tanpa disadari, Dina sudah tahu jika Manda hari ini akan bertemu dengan Faisal di sebuah taman. Setelah Manda pergi, Dina memanggil Bu Lasri tetangga sebelah. Ia minta tolong pada Bu Lasri untuk menjaga ibu mertuanya di rumah selama Dina mengikuti Manda pergi. Bu Lasri sudah menjadi orang kepercayaan Dina sejak dulu. Bu Lasri pun adalah tetangga pertama yang merasa prihatin setelah mendengar cerita kisah tentang keluarga Dina. Ia bersedia menjaga ibu mertuanya selama Dina pergi. Sampailah di sebuah taman. Dina mencari-cari di mana Manda dan Faisal bertemu. Tak jauh di sebuah parkiran, barulah terlihat Manda dan Faisal sedang asik berbicara. Mereka nampak membicarakan hal serius. Namun Dina tidak berani mendekat. Ia takut ketahuan kalau dia mengikuti Manda. Rasa penasaran Dina pun semakin menjadi-jadi. Sebenarnya apa yang mereka sedang bicarakan? Terlihat tangan Manda memegang tangan Faisal, seakan-akan sedang mencoba meyakinkan Faisal tentang sesuatu hal. Tak lama, Manda tiba-tiba memeluk Faisal dengan erat. Keyakinan bahwa Manda dan Faisal masih ada hubungan pun semakin kuat setelah Dina melihat adegan ini. Tak lupa Dina pun memotret dan mengambil gambar yang bisa dijadikan bukti kepada Mas Ardi nanti. Setelah adegan itu, Manda diajak naik motor bersama Faisal. Dengan cekatan Dina pun mencoba mengikuti, hingga sampailah di sebuah hotel yang tak jauh dari taman kota. Pikiran Dina pun semakin kemana-mana. Tidak mungkin Faisal dan Manda ke hotel hanya untuk main saja. Pasti mereka merencanakan sesuatu hal yang tidak baik di sana. Dina terus mengambil gambar untuk dijadikan bukti nanti. Semua gambar-gambar kemesraan mereka pun berhasil diabadikan di handphone Dina. Ini sudah keterlaluan. Aku gak akan biarkan ini semua terjadi. Enak banget kamu Manda. Asik selingkuh, sementara aku kamu titipin ibu mertua yang sakit. Mas Ardi harus tahu ini, gumam Dina. Halo mas, kamu di mana? Tanya Dina saat menelpon suaminya itu. Ya aku kerja lah, kamu kok nanyanya aneh-aneh aja. Jawab Ardi dengan ketus. Kamu harus tahu mas, aku punya info penting. Info penting apa? Kamu gak usah aneh-aneh deh. Aku lagi sibuk kerja. Aku lihat Manda mesra-mesraan sama Faisal, pacarnya. Kamu jangan gada-gada Manda lagi pergi sama temen-temennya. Mana mungkin dia ketemu sama Faisal? Beneran mas, kalau mas gak percaya, lihat aja nih, aku kirimin fotonya. Tak lama Dina pun mengirim semua foto kemesraan Faisal dan Manda kepada Mas Ardi. Kurang ajar, sekarang kamu di mana? Biar aku yang kesana langsung, kata Mas Ardi penuh dengan emosi setelah melihat semua bukti yang aku berikan. Aku pun langsung Sherlock tempat di mana mereka sedang berkencan. Kurang lebih 15 menit Mas Ardi sampai di depan hotel. Mas, Mada dan Faisal ada di dalam. Kamu yakin langsung masuk? Tanya aku kepada Mas Ardi. Jelaslah, biar aku kasih pelajaran dia, kata Mas Ardi menggebu-gebu. Maaf mbak, saya mau nanya, apa ada tamu atas nama Manda Pradipta di hotel ini? Soalnya tadi aku lihat dia masuk ke sini. Oh benar, tadi dia baru saja masuk sama suaminya, kata karyawan hotel. Suaminya?
Aku suaminya, Mbak. Yang tadi masuk itu selingkuhannya. Sekarang tunjukkan di mana kamar istriku itu, biar aku kasih pelajaran kepada dia. Maaf Pak, kamu tidak tahu kalau dia adalah selingkuhan dari istri Bapak. Tapi kamu tidak bisa begitu saja percaya kalau Bapak adalah suami dari tamu kami. Apa Mbak perlu bukti? Lihat ini, saya bawain foto pernikahan saya. Sekarang tunjukkan di mana istri saya berada, kata Mas Ardi menyodorkan handphonenya, memperlihatkan foto pernikahan Manda dan Mas Ardi. Penjaga hotel itu pun merasa panik dan ketakutan setelah Mas Ardi emosi. Baik Pak, kalau begitu akan kami antar. Biarkan petugas keamanan kami yang mengantar Bapak, dan kami mohon jangan membuat keributan di hotel kami. Jika ingin menyelesaikan masalah ini, selesaikanlah di rumah saja, pesan penjaga hotel itu. Mas Ardi langsung mengikuti petugas hotel yang mengantarnya ke sebuah kamar, di mana Manda dan Faisal berada. Setelah sampai di sana, diketuklah pintu kamar itu, namun tidak ada jawaban ataupun balasan. Pintu tidak kunjung dibuka, hingga akhirnya petugas hotel membuka dengan kunci cadangan. Dibukalah kamar itu. Betapa terkejutnya Mas Ardi saat melihat Manda dan Faisal sedang telanjang bulat di ranjang. Aku yang ikut masuk melihat kejadian itu pun tak kalah terkejut. Kurang ajar kamu Manda, apa yang kamu lakukan di sini dengan pria itu? Kata Mas Ardi sambil menarik tangan Manda. Mas Ardi, kenapa kamu di sini? Aku bisa jelasin ini semua Mas. Tanya Manda yang terkejut. Dasar wanita gak tahu diri. Plak! Tampar Mas Ardi tepat di pipi. Kamu jadi laki-laki jangan kasar sama istri, kata Faisal yang mencoba membela Manda saat ditampar oleh Mas Ardi. Kamu diam saja, dasar laki-laki gak punya harga diri. Beraninya kamu tidur dengan istriku. Kamu juga sama bejatnya. Saling pukul pun tidak bisa terhindarkan antara Mas Ardi dan Faisal di sana. Hingga akhirnya petugas hotel dengan terpaksa melerai mereka. Sampailah di rumah, Mas Ardi langsung membuang semua pakaian yang ada di lemari Manda. Pulasri yang masih berada di rumah kami pun ikut panik melihat kekacauan itu. Ia tetap berada di kamar bersama ibu mertuaku. Aku pun hanya ikut memantau melihat keadaan ini. Tak henti-hentinya Manda menangis. Ia masih tetap meminta ampun atas kesalahannya kepada Mas Ardi. Sekarang kamu pulang ke rumah orang tuamu. Aku gak sudi punya istri bejat seperti kamu, kata Mas Ardi. Maafin aku Mas, maafin aku. Ada apa ini? Kenapa kamu menangis Manda? Ardi, apa yang kamu lakukan sama anakku? Tanya orang tua Manda yang tiba-tiba masuk ke rumah. Ternyata selama perjalanan pulang, Manda menghubungi orang tuanya dan meminta tolong. Lebih baik ibu tanyakan kepada anak ibu apa yang dilakukan sama laki-laki itu di hotel. Maaf bu, aku memang salah, aku hilaf, aku sudah melakukan itu sama Faisal. Ibu dengar sendiri kan, sekarang aku gak sudi punya istri seperti Manda bu. Sekarang lebih baik ibu bawa pulang anak ibu, pergi dari rumah ini. Tapi Ardi, semua masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Apa yang mau diselesaikan secara baik-baik bu? Bagiku tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Ya namanya pengkhianatan tidak bisa dimaafkan. Sekarang ibu bawa pergi anak ibu, aku akan menceraikan dia, kata Mas Ardi. Ibu Manda pun tidak bisa berkata-kata. Anaknya terbukti bersalah melakukan kesalahan itu. Dibawa pulanglah Amanda dengan isak tangis yang makin menjadi-jadi. Aku masih duduk di sofa melihat pemandangan ini. Bagiku tidak ada yang membahagiakan selain kehancuran orang lain yang telah menghancurkan kehidupanku dulu. Din, makasih kamu sudah membuka mataku. Ternyata emang benar Manda gak baik buatku. Selama ini aku salah menilai. Kamu adalah sosok wanita yang baik yang pernah aku temui. Aku bersyukur jadi suamimu. Aku janji aku gak akan nyakitin kamu lagi. Aku mau kita menjadi keluarga yang utuh seperti dulu. Bahagia bersama, kata Mas Ardi duduk di sampingku sambil memegang lembut tanganku. Emangnya siapa yang mau hidup sama kamu Mas? Maksudmu Din? Tanya Mas Ardi. Iya, aku juga gak mau kok hidup sama kamu. Bukannya kamu ngomong sendiri tadi kalau pengkhianatan tidak bisa dimaafkan. Bukannya di antara kita berdua kamu sudah berkhianat denganku Mas. Jadi sekarang aku juga akan meminta cerai kepadamu. Aku gak mau hidup dengan kamu Mas. Selama ini aku mencoba bertahan karena aku merasa iba dan kasihan sama ibumu. Namun aku pikir-pikir lagi, buat apa aku mengasihi orang tuamu? Itu bukan kewajibanku Mas. Aku akan pulang ke rumah dan sesegera mungkin kita urus perceraian kita, kataku tegas kepada Mas Ardi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa hidup tanpa aku? Terserah kalau kamu mau cerai. Aku juga masih bisa cari wanita lain kok. Kamu gak usah merasa kasihan sama ibuku. Akan aku buktikan kalau aku bisa merawat dia tanpa bantuan kalian. Sekarang, kalau kamu pergi saja. Biarkan aku sendiri bersama ibuku di sini, kata Mas Ardi sambil mengacungkan jari, seakan-akan mengisyaratkan agar aku cepat pergi dari rumahnya. Aku pun bergegas mengambil semua barang-barang aku di rumah. Semua aku kemas dengan rapi. Aku pun pergi dari rumah itu. Perceraian pun segera kami urus. Setelah Mas Ardi resmi bercerai dengan istri-istrinya, ku dengar ibunya semakin tidak terawat. Mas Ardi sibuk bersenang-senang di luar dan tidak mempedulikan orang tuanya. Hingga akhirnya ibu Mas Ardi itu pun dititipkan di sebuah panti jompo. Hingga dengan terpaksa karena aku masih merasa iba dengan mantan ibu mertuaku itu.
Aku pun merawatnya di rumah. Sudah aku anggap beliau seperti orang tuaku sendiri. Aku rawat dengan baik dan kusayangi dia. Hidupku ini membaik, aku melanjutkan pekerjaanku bersama Gina dan membangun semuanya dari awal. Jujur aku tak tahu apakah langkahku benar atau salah karena aku dan Ardi sudah tidak ada hubungan apapun. Namun aku merawat orang tuanya semata-mata karena rasa kemanusiaanku saja.